Oke, langsung pada intinya teman-teman, di situ ada sisa-sisa entry saya. Saya sudah tandain sebuah area di sini dan dia baru menyentuh sedikit langsung turun. Kenapa bisa begitu? Pastikan simak video ini, yang belum subscribe langsung subscribe aja ya, karena saya banyak sekali sharing-sharing hal-hal seputar trading forex di channel ini ya teman-teman. Oke, jadi di video ini tuh intinya saya mau bedah teknik ya, bagaimana saya bisa mendapatkan entry dengan stop loss yang tipis seperti ini, dan juga TP yang jauh begitu ya teman-teman. Jadi masih seperti dulu-dulu ya, saya banyak bahas mengenai strategi BBMA, dan untuk teknik kali ini saya mengkombinasikannya dengan Fibonacci, khususnya Fibo Musang ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu Fibo Musang itu apa sih gitu, bisa search aja sendiri di YouTube dengan mengetik Fibo Musang, lalu akan muncul di situ akun officialnya dari Jack Guzel ya, yang mana beliau adalah founder dari teknik Fibo Musang ini. Tentunya kita berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada Jack Guzel, karena channelnya ini juga masih aktif ya teman-teman, aktif upload dan terus sharing kepada kita semua, khususnya trader Nusantara ya, karena ini berbahasa Melayu, jadi penontonnya mungkin dari Nusantara ya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi saya itu kan trading di 1/4 nih. Seperti yang Anda lihat di situ ada pair gold di H4. Jadi setiap hari itu saya filtering itu semua pair itu di H1 H4 ada peluang masuk enggak nih gitu. Dan teknik ini itu bekerja dengan baik pada setup momentum. Jadi re-entry momentum ya teman-teman. Nah, caranya yang pertama kita harus menemukan momentum yang baik. Momentum yang baik itu ya di time frame atas atau higher time frame itu sebisa mungkin juga terjadi momentum, atau seenggaknya ya dia membuat CSAK atau candlestick arah kukuh ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi yang saya lakukan itu filtering dia 1/4 ya, cari momentum, lalu cari momentum ini bagus apa enggak. Itu dengan mengecek time frame di atasnya apakah terjadi momentum, atau at least dia buat CSAK. Kalau ada dua kriteria itu ya bagus, artinya bisa masuk. Nah, setelah kita menemukan momentum ya, kemudian kita mengukur ya, karena setelah ada momentum pasti ada re-entry, atau bahasa umumnya itu setelah dia buat new low atau new high. Siklus market itu selalu gitu-gitu aja ya teman-teman. Dia ada push ya, retrace, push lagi lebih dalam. Kalau pushnya ini enggak dalam, berarti ada potensi reversal. Nah, yang kita ketahui bersama-sama apabila harga ketika push atau membuat new low atau new high itu di BBMA itu namanya momentum. Nah, setelah ada momentum pasti ada re-entry atau retrace. Nah, jadi gunanya Fibo Musang ini itu untuk mengukur seberapa jauh dia akan retrace sebelum kemudian dia melanjutkan trennya dan membuat momentum baru lagi atau membuat new low. Nah, caranya mengikut dari SOP Fibo Musang itu teman-teman adalah begini. Ya, yang pertama ketika ada momentum ya, lalu sudah kelihatan harga naik nih, kita cari tahu tuh harga terendah ketika momentum. Nah, dari sana kita mulai bisa tuh ukur untuk mencari seberapa jauh dia retrace-nya. Biasanya di time frame kita menemukan momentum itu nggak ketemu setupnya. Jadi setupnya kayak gini. Saya akan turunin ke H1 ya. Di H1 seperti ini ya. Ini adalah lowest price atau harga terendah ketika dia membuat momentum itu ada di sini. Ya, yang saya tandain hijau itu biru ya. Di sini harga terendahnya. Nah, lalu
cari di atasnya supply atau demand, karena ini untuk setup sell itu mencari supply dan setup buy itu mencari demand. Dan di Fibo Musang sendiri, kalau ada candle panjang begini lalu ada banyak candle lagi yang berusaha sebelum dia akhirnya break, ini ada terdiri dari banyak candle, dia minimal 2 candle, lebih dari 2 candle itu lebih bagus gitu. Misal ada 3 candle, itu namanya dominant break, yang mana ini dipanggil dengan dominant candle ya di dalam Fibo Musang. Lalu ada candle yang break dan melebihi 2 candle, itu namanya dominant break. Dan supply di sini biasa disebut CB1, CB1, CB1 ya. Jadi ketika ada dominant break dan CB1 ini biasanya dia retrace-nya lebih jauh. Beda kalau dengan langsung aja gitu, nggak ada kombinasi dua, atau maksud saya kombinasi dari dominant candle dan juga CB1 ini biasanya retrace-nya pendek gitu. Nah, setelah kita temukan ya harga terendah di sini, lalu supply terdekat, yang terdekat, kata kunci terdekat ya teman-teman. Lalu kita tunggu ada yang breakout supply-nya ini. Saya coba tandain supply-nya ya. Oke, supply-nya sekitaran situ ya. Lalu tunggu ada candle yang breakout. Tentunya Anda harus paham dong breakout itu apa. Untuk teman-teman yang newbie mungkin belum tahu, Anda bisa search di Google, baca-baca itu dengan kata kunci pencarian OHLC ya, atau Open, High, Low, Close ya. Nah, breakout itu adalah jika ada candle close di atas atau di bawahnya ya. Karena ini merupakan supply, maka kita tunggu dia ada yang breakout di atas, dan candle ini telah breakout ya teman-teman. Ada breakout di atas. Nah, setelah ketemu candle yang breakout supply-nya ya, untuk kasus sell mencari supply, untuk case yang buy itu mencari demand. Setelah ketemu candle yang breakout, kita bisa tarik Fibonacci-nya. Breakout ini ya untuk SOP Fibo Musang bisa di bodinya, patokannya ya, body daripada supply-nya, atau juga di shadow-nya. Menarik Fibo Musangnya itu dengan meletakkan level 0 di lowest price-nya ya. Harga terendah ketika momentum ini, lalu candle 100-nya ini di shadow-nya, semua shadow ya, atas atau bawah shadow. Setelah kita letakkan begini, ini kita oh ini salah ya candlenya ya, candlenya yang ini. Setelah kita sudah letakkan Fibonacci-nya, maka kita bisa ukur ya. Ini adalah intinya ya teman-teman. Intinya market itu retrace ketika kita sudah meletakkan Fibo seperti ini, sudah ketemu, sudah terbentuk candle yang breakout supply-nya. Itu biasanya market retrace sampai ke level 161 dan level 261. Itulah mengapa kalau kita lihat di sini, ini saya tandain rectangle-nya itu di antara level 161 dan 261. Biasanya dia retrace antara dua itu. Dan seperti yang kamu bisa lihat di sini, sangat tipis sekali jarak untuk kerugiannya, dan dropnya jauh. Oh, saya lupa tadi ya untuk mencari kevalidan momentumnya ya. Jadi momentumnya tadi itu ada di sini, momentum di H4. Dan ternyata di daily juga terjadi momentum. Jadi setup yang baik, ingat momentum di higher time frame itu harus buat momentum atau seenggaknya CSAK. Oke. Nah, kita udah garis Fibonya ya. Lalu selanjutnya apa? Nunggu ya. Jadi trading itu banyakkan nunggunya teman-teman ya. Nunggu sampai ada tanda-tanda pembalikan di Fibo level 161 dan juga 261 ya. Bebas mau di time frame mana Anda mengamatinya. Bisa di time frame ketemu momentum atau di H4 ini atau di bawahnya. Tunggu ada tanda-tanda pembalikan. Dan ini
saya langsung sell di 161. Kenapa? Karena 161-nya itu sudah di dekat banget dengan Bollinger Band atasnya. Yang mana kalau SOP BBMA itu kan kita cut loss-nya kalau ada momentum yang close di atas BB. Artinya ini sudah dekat banget dengan top BB, jadi kerugiannya dekat gitu ya. Enggak jauh-jauh amat. Beda kalau 161-nya di tengah gini, mungkin bisa jadi dia akan cari 261 lagi. Nah, saya langsung sell di situ. Dan Anda lihat sendiri di situ langsung drop ya. Jadi untuk cari TP juga bisa seperti ini ya teman-teman, pakai Fibo juga sama juga cari aja candle yang breakout supply atau demand terdekat. Jadi kalau mau cari TP-nya itu untuk cash yang entry ini itu cari candlestick yang close demand terdekat ketika dia sudah membuat harga tertingginya. TP-nya bisa sama aja di 161, 261 dan juga di Fibo 423 paling jauh ya. Bisa Anda lihat di situ ya, SL-nya sedikit sekali dan dia TP-nya jauh. Dan lagi-lagi setelah entry di sini ternyata setelahnya harganya membuat momentum lagi. Jadi ketika terjadi momentum lagi kita bisa ukur lagi. Ya. Ketika dia buat momentum, tunggu dia retrace ya. Sebelum dia retrace di sini harga terendahnya kita bisa ukur lagi. Coba deh kita ukur ya. Kita pindahin dulu. Ini harga terendahnya ya ketika terjadi momentum. Sebelumnya validkan dulu apakah momentumnya ini momentum bagus ya. Sorry. Momentum di sini. Ternyata di daily juga momentum ya. Ini momentum di H4 di sini, tunggu ada momentum lagi di daily. Ini adalah momentum yang bagus karena setelah momentum pasti ada re-entry. Nah, ketika re-entry ini kita cari dia retrace-nya sampai mana sih gitu. Ya. Kita cari tuh. Oke, saya coba jelasin lagi biar lebih jelas ya. Nah, di sini juga ada dominan setupnya ini ada dominan candle dan juga supply terdekat. Oh ya, dalam tanda kutip supply atau demand-nya ini enggak dempet dengan yang supply atau demand yang terakhir ketika di harga terendah ya. Kalau seperti ini kan dempet nih, ya, dempet terlalu dekat, jadi patokannya yang ini. Coba ditandain supply tersebut. Ini supply-nya bisa body, bisa shadow. Ya, di sini ada candle yang breakout bodinya si supply ini. Ya, dia breakout. Kita tarik Fibo, nolnya di harga terendah, lalu 100-nya di shadow yang membreakout. Dan lihat teman-teman, dia mantul lagi di 161. Kenapa? Karena dia udah di atas di Bollinger atas atau top BB. Beda kalau 161-nya itu masih di tengah-tengah gini, bisa jadi dia masih naik lagi ya teman-teman, karena range pergerakan harga itu dari bibir atas Bollinger Band ke bibir bawahnya ini, dari top BB ke lower BB. Kalau 161-nya masih di tengah-tengah, ada kemungkinan dia naik lagi ya, cari 261. Pokoknya intinya itu di 161 261. Ya. Sell lagi, dan ternyata kalau setup BBMA-nya ini juga ada ekstrim ya. MA 510-nya keluar. Nah, setelah sampai 161 langsung reject, harganya tertolak dan banyak seller masuk di situ langsung turun. Gitu deh teman-teman caranya. Oke. Jangan lupa sebelum Anda menerapkan ini lebih dahulu di backtest dulu lah ya, dicari-cari di chartnya atau diterapkan pada akun demo dulu. Oke. Terima kasih teman-teman udah menonton. Semoga tradingnya profit. Jangan lupa subscribe dan nantikan video-video terbaru
dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To change your